Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dari TPB 50 yang akan membawakan tentang analisis fishbone kami dari Provinsi Kepulauan Riau. Sebelumnya, adapun anggota-anggota dari kelompok kami, yaitu saya sendiri, Muhammad Rahmat Hidayat, yang akan berperan sebagai moderator. Selanjutnya ada Firliana Amira Salsabila, Febrin Maharani, Putri Nural Filaila, Fatia Lulus Sativa, dan Rostelia Nurgustiara yang akan berperan sebagai sesi tanya jawab. Dan terakhir ada Davi Usmani Alsani yang akan berperan sebagai presenter atau penjelas materi dari presentasi kami hari ini. Baiklah, langsung aja ke materi yang akan kami sampaikan. Kepada Davi dipersilakan. Oke, bab 1 pendahuluan. Latar belakang masalah. Provinsi Kepulauan Riau apabila dilihat dari keadaan topografinya yang sekitar 96% merupakan lautan dan hanya sekitar 4% daratan, di mana daerah tersebut termasuk pada daerah yang rawan bencana atau berpotensi untuk terjadinya suatu permasalahan. Seperti yang kita ketahui, pencemaran laut dari tumpahan minyak hampir tiap tahun terjadi di perairan Batam dan Bintan serta di daerah Kepulauan Riau. Hal ini diduga adanya kapal-kapal yang berlayar di perairan internasional dan membuang limbahnya ke laut. Alhasil, tumpahan minyak ini cukup merugikan Provinsi Kepulauan Riau karena perairannya tercemar dan para wisata bahari ikut terseret. Lanjut. Yang kedua, tujuan. Tujuannya diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang baik dan bermanfaat terkait kebijakan pengelolaan lingkungan laut. Dan diharapkan dapat memberikan informasi dan dapat dijadikan sebagai literatur maupun referensi terkait kebijakan pengelolaan lingkungan laut. Diharapkan juga dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti mengenai lingkungan laut. Yang ketiga, metode analisis. Kami menggunakan metode kajian pustaka, yaitu dengan mencari, mengumpulkan data, serta mempelajari mengenai hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan laut di Kepulauan Riau. Lanjut. Yang kedua, bab 2, ruang lingkup wilayah. Mikro Kepulauan Riau yang luas wilayahnya itu sekitar 252.601 km persegi. Dan mikro Kabupaten Bintan yang luas wilayahnya 88.038,54 km persegi. Lanjut. Bab 3, identifikasi masalah. 96 dari Kepulauan Riau merupakan daerah kepulauan dan Kota Bintan merupakan salah satu pulau terbesar yang ada di Kepulauan Riau yang menjadikannya kota dengan penghasilan pencemar limbah minyak hitam yang cukup tinggi. Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau hampir setiap minggu menerima laporan pencemaran limbah minyak hitam terjadi di pantai kawasan wisata Lagoy dan Pantai Trikora. Pencemaran limbah minyak hitam mulai menyerang perairan Bintan pada November hingga Desember 2020, kemudian berlanjut pada Januari hingga Februari 2021. Fenomena ini memang terjadi setiap tahun, khususnya pada musim angin utara. Kondisi ini bahkan sudah berlangsung sejak puluhan tahun silam. Limbah itu diduga berasal dari kapal-kapal tanker yang melintasi daerah perbatasan antara Bintan Indonesia dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura. Limbah itu seperti sengaja dibuang di tengah laut. Selanjutnya terbawa angin utara hingga ke perairan Bintan. Pencemaran ini menyebabkan pasir dan air laut di sekitar Bintan menjadi berwarna hitam. Takut tubuhnya berlumuran minyak. Lanjut. Dan faktor 6M 2T1I. Yang pertama, faktor M1 atau men. Faktor men penyebabnya ada dua. Yang pertama, meningkatnya jumlah penduduk. Dan cabangnya itu limbah rumah tangga seperti deterjen, sampah, dan kotoran manusia.
Yang kedua, industrialisasi yang tidak dikelola dengan baik. Tumpahnya minyak ke laut dari pengangkut barang atau kapal minyak. Yang faktor M kedua, metode. Faktor metode penyebabnya ada dua. Yang pertama, kurang tegasnya peraturan pemerintah mengenai jalur laut yang dilintasi kapal-kapal. Kapal-kapal asing tersebut meninggalkan sisa-sisa limbah yang berasal dari tumpahan minyak. Penyebab yang kedua, konsep 3R atau reuse, reduce, recycle yang tidak berjalan dengan baik. Tidak menggunakan bahan yang ramah lingkungan. Yang ketiga ada faktor mesin, yang penyebabnya ada dua. Menggunakan alat yang dapat menambang dengan skala besar. Alat-alat berskala besar yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti menambang pasir dan lain-lain. Yang kedua, penggunaan mesin pabrik. Pembuangan limbah oleh pabrik. Lanjut. Faktor yang keempat atau M4 market, penyebabnya ada dua, yaitu pemerintah. Kurang tegasnya pemerintah dalam menanggulangi pencemaran laut. Yang kedua, masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ekosistem laut. Yang kelima, money. Tidak meratanya pengalokasian dana dalam pembangunan daerah hijau. Kurangnya pendanaan yang dilakukan pemerintah untuk pembangunan daerah hijau. Yang keenam, ada T. Lalu lintas kapal-kapal asing di laut Kepulauan Riau. Terjadinya penumpahan minyak yang disebabkan oleh hasil operasi kapal tanker dan kapal asing yang melintas di Kepulauan Riau. Yang ketujuh ada teknologi. Teknologi terbaru belum dapat digunakan secara menyeluruh di Kepulauan Riau. Penanggulangan pencemaran laut tidak dapat dilakukan secara maksimal. Yang kedelapan ada informasi. Lambatnya pemerintah dalam mencari informasi pencemaran lingkungan yang terjadi di laut. Lambatnya perbaikan ekosistem laut. Lanjut. Dan inilah gambar dari diagram fishbone yang kami buat. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sebentar. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, seperti M1 ada dua penyebabnya seperti di titik M1.2 dan M1.1 dan seterusnya. Oke, lanjut. Identifikasi masalah potensial. Diidentifikasi dari faktor-faktor yang sudah dijabarkan, faktor penyebab yang paling potensial adalah faktor time, yang dimana banyak kapal-kapal yang melintas di perairan Kota Bintan, sehingga menyebabkan tumpahnya limbah minyak ke laut. Hal tersebut terjadi secara terus-menerus ketika terdapat kapal-kapal yang hendak menyalurkan barang industri ke negara tetangga. Peristiwa ini membuat Laut Bintan semakin tercemar dan menjadi hitam. Lanjut. Dan bab keempat, usulan solusi. Dari pokok permasalahan di atas, ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengurangi dampak negatif dari permasalahan di atas. Di antara lain ialah menegakkan hukum yang sudah ada sejak lama, juga mempertegas larangan-larangan tertulis yang dapat dilakukan oleh pemerintah, juga dilaksanakan secara tegas oleh aparat yang berwenang dengan menyeluruh tanpa harus pandang bulu. Contohnya mengimplementasikan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 1999 yang mengatur tentang pengendalian pencemaran dan perusakan laut, dan meningkatkan rasa peduli terhadap lingkungan oleh masyarakat sekitar. Juga dapat dilakukan seperti lembaga kebersihan daerah antar kabupaten, kota, dan provinsi, serta melakukan repopulasi ekosistem yang telah hancur. Lanjut. Bab 5, kesimpulan. Dari penjelasan di atas, kita tahu bahwa pencemaran laut adalah permasalahan yang krusial. Tersebut dapat dikurangi dengan cara tidak membuang sampah ke laut, meningkatkan rasa pedulian dari masyarakat Kepulauan Riau, dan repopulasi ekosistem yang terancam hancur. Tentunya tidak hanya pemerintah yang punya tanggung jawab yang besar akan permasalahan pencemaran laut di
Kabupaten Bintan ini. Tetapi seluruh masyarakat bisa memulai dari dirinya sendiri. Dengan ini, besar harapan kabupaten bisa lepas dari masalah pencemaran laut yang selalu menjadi pusat perhatian oleh seluruh masyarakat Bintan, bahkan Kepulauan Riau. Maka dari itu, kita sebagai manusia juga harus peduli akan lingkungan di sekitar kita, terutama laut, agar terciptanya laut yang sehat, bersih, dan aman dari pencemaran. Lanjut. Oke, saya serahkan ke moderator kembali. Baiklah, terima kasih David atas materinya. Itulah merupakan materi-materi yang telah kami rangkum dan atau telah kami cari. Dan di sini juga ada beberapa daftar pustaka yang telah kami dapatkan atau informasi dari sumber-sumber informasi yang kami dapatkan. Selanjutnya, kami akan membuka sesi tanya jawab yang akan bisa kalian tanyakan atau kalian cantumkan di kolom komentar YouTube-nya nanti. Kalian bisa bertanya di sana dan rekan-rekan kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian di kolom komentar tersebut. Baiklah, inilah merupakan presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.